menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Analisis keuangan merupakan elemen kunci dalam menentukan kebijakan sebuah bisnis dan juga menilai kinerja sebuah perusahaan. Seperti yang ditekankan oleh Richard J. Thaler, pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip analisis keuangan diperlukan untuk mengidentifikasi kondisi keuangan, peluang pertumbuhan, serta potensi risiko. Selain itu, analisis keuangan juga membantu merancang strategi bisnis yang berkelanjutan dan meningkatkan transparansi operasional. Dengan analisis yang tepat, laporan keuangan dapat memberikan informasi yang akurat kepada para pemangku kepentingan seperti investor, kreditor, dan juga regulator. Selanjutnya adalah definisi analisis keuangan, di mana definisi analisis keuangan sendiri adalah metode yang digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan sebuah perusahaan dengan meninjau dan menganalisis laporan keuangan utamanya, seperti neraca, laporan laba rugi, dan juga laporan arus kas. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi kinerja keuangan, stabilitas, dan potensi risiko yang dihadapi perusahaan. Menurut Petnall pada tahun 2012, analisis keuangan juga berperan penting dalam audit forensik, di mana teknik ini digunakan untuk mengungkap adanya ketidakwajaran atau indikasi kecurangan dalam sebuah laporan keuangan. Selanjutnya adalah tujuan analisis keuangan. Jadi tujuannya itu ada 4. Yang pertama adalah evaluasi kinerja keuangan perusahaan. Ini berguna untuk mengevaluasi kinerja perusahaan itu apakah baik atau buruk. Yang kedua, menjadi panduan untuk pengambilan keputusan, di mana data dari analisis keuangan ini menjadi panduan oleh para investor dan pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan. Dan yang ketiga adalah identifikasi ketidakwajaran dan potensi kecurangan, di mana analisis keuangan ini dilakukan untuk mengidentifikasi adanya kecurangan atau ketidakstabilan dalam laporan keuangan. Dan yang terakhir adalah penyedia informasi bagi para pemangku kepentingan, di mana hasil dari analisis keuangan ini diberikan kepada para pemangku kepentingan untuk mereka dalam mengambil keputusan. Selanjutnya adalah manfaat analisis keuangan, di mana manfaatnya ada 4. Yang pertama bagi para investor, di mana ini membantu investor dalam menilai kelayakan sebuah investasi dengan memahami profitabilitas dan risiko perusahaan tersebut. Dan juga ini dapat membantu mereka memilih saham atau instrumen investasi yang paling sesuai dengan tujuan perusahaan mereka. Dan yang kedua bagi manajemen, ini membantu dalam menyusun strategi keuangan yang lebih baik dan efektif dan efisien, sekaligus mempermudah pengelolaan sumber daya agar dapat digunakan secara optimal. Yang ketiga bagi kreditor, itu bisa memberikan informasi mengenai kemampuan perusahaan apakah mampu dalam menyelesaikan kewajiban mereka. Dan yang terakhir adalah menjaga transparansi dan akuntabilitas, di mana itu melalui analisis keuangan yang dilakukan secara berkala, perusahaan dapat memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan mencerminkan kondisi yang sebenarnya, sehingga meningkatkan kepercayaan investor dan juga pemangku kepentingan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor melakukan analisis keuangan. Yang pertama ada tren keuangan. Ini menjadi penting di mana laporan keuangan akan diidentifikasi dan dibandingkan dari satu periode ke periode lainnya. Jika terdapat perubahan yang mencurigakan, ini dapat memunculkan resiko terjadinya fraud atau manipulasi sehingga perusahaan tersebut menjadi tidak sehat. Kemudian yang kedua ada analisis horizontal dan vertikal. Analisis horizontal ini membandingkan item keuangan dari satu periode ke periode lainnya untuk melihat adanya pertumbuhan atau penurunan. Sedangkan pada analisis vertikal itu melihat proporsi masing-masing komponen dalam laporan keuangan seperti biaya operasional dan total pendapatan itu dihubungkan apakah ada perbedaan ataupun tidak. Kemudian yang ketiga ada rasio keuangan. Di antaranya yaitu yang pertama ada rasio likuiditas, itu mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Sedangkan pada rasio profitabilitas itu efektivitas perusahaan dalam menghitung laba dan menghasilkan laba. Dan yang ketiga ada rasio solvabilitas, yaitu digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan apakah perusahaan tersebut dapat bertahan dalam jangka panjang dengan membandingkan utang terhadap ekuitas. Dan rasio efisiensi itu mengukur efektivitas dari perusahaan dalam menggunakan aset sumber daya yang dimiliki. Baik, selanjutnya yang keempat ada kualitas laporan keuangan. Ini perlu diperhatikan dengan memastikan keakuratan dan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku. Laporan yang diaudit dengan baik dapat meningkatkan kredibilitas dari perusahaan itu tersendiri.
Kemudian yang kelima ada pengendalian internal dan tata kelola perusahaan. Dengan struktur kepemimpinan yang baik, dewan direksi yang transparan, serta menerapkan seluruh prinsip-prinsip dari good corporate governance, maka dapat mengurangi dari kecurangan dan penyalahgunaan terhadap keuangan dari suatu perusahaan itu tersendiri. Kemudian yang keenam ada faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, regulasi pemerintah, dan persaingan dalam industri juga berdampak pada kesehatan keuangan perusahaan. Dengan mempertimbangkan seluruh faktor ini, analisis keuangan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif dalam menilai kondisi keuangan dan membantu dalam mendeteksi proteksinya adanya penyimpangan ataupun kecurangan pada laporan keuangan itu. Selanjutnya, dampak analisis keuangan bagi stakeholder. Yang pertama, bagi investor. Analisis keuangan memberikan manfaat bagi investor dalam menilai stabilitas dan profitabilitas dari suatu perusahaan sebelum mereka menanamkan modal. Dengan memahami kondisi keuangan secara mendetail, investor dapat mengetahui gambaran yang jelas tentang posisi keuangan dari perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua, yaitu bagi kreditur, analisis keuangan berperan mengevaluasi dari kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan. Dengan menganalisis melalui rasio likuiditas dan rasio solvabilitas, kreditur dapat mengidentifikasi potensinya resiko gagal bayar sehingga dapat mengambil langkah preventif untuk meminimalkan kemungkinan kerugian akibat piutang yang tak tertagih. Kemudian yang ketiga ada bagi manajemen, ini menjadi alat yang sangat penting bagi mereka dalam pengambilan keputusan yang strategis seperti ekspansi usaha, efisiensi biaya, serta investasi pada aset yang berpotensi meningkatkan profitabilitas bagi perusahaan tersebut. Baik, selanjutnya yang keempat yaitu bagi pemegang saham, mereka melakukan analisis keuangan untuk mendapatkan kepastian mengenai pertumbuhan dan nilai perusahaan. Dengan memahami laporan keuangan, mereka dapat melihat kinerja bisnis yang berpengaruh langsung terhadap saham serta dividen yang akan mereka terima. Kemudian yang kelima bagi regulator dan pemerintah, mereka menggunakan analisis keuangan untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut telah mematuhi regulasi yang berlaku dan yang telah ditetapkan, termasuk standar keuangan dan perpajakan. Dengan pemantauan yang ketat, mereka dapat mendeteksi praktik keuangan yang mencurigakan sehingga lebih transparansi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar analisis keuangan. Prinsip ini digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan serta kinerja. Dan juga prinsip ini menjadi pedoman utama dalam menilai laporan keuangan agar menghasilkan informasi yang akurat dan dapat diandalkan dalam pengambilan suatu keputusan. Ada beberapa prinsip yang perlu kita ketahui dalam dasar menganalisa keuangan. Yang pertama itu prinsip konsistensi. Jadi dalam menganalisa keuangan, metode dan standar akuntansi yang diterapkan harus tetap konsisten dari waktu ke waktu. Yang kedua, itu ada prinsip relevansi. Informasi yang digunakan dalam analisis keuangan harus memiliki relevansi tinggi terhadap pengambilan keputusan. Artinya, hanya data yang memiliki hubungan langsung dengan evaluasi kinerja perusahaan yang harus diperhitungkan. Penggunaan informasi yang tidak relevan dapat menyebabkan kesimpulan yang keliru. Yang ketiga, itu ada prinsip materialitas. Dalam proses analisis, hanya informasi yang memiliki dampak signifikan terhadap keputusan yang perlu diperhatikan. Data atau transaksi yang bersifat kecil dan tidak berpengaruh besar terhadap laporan keuangan dapat diabaikan. Keempat, ada prinsip kehati-hatian atau prudence. Sikap hati-hati dalam menilai aset, kewajiban, pendapatan, dan beban sangat penting dalam menganalisa keuangan. Tujuannya untuk menghindari estimasi yang terlalu optimistis. Yang kelima, ada prinsip perbandingan atau comparability, di mana data keuangan yang disajikan harus memungkinkan perbandingan antar periode maupun dengan perusahaan lain di industri yang sama. Kemudian yang keenam, ada prinsip keterbukaan. Transparansi dalam laporan keuangan merupakan faktor krusial dalam analisis keuangan, di mana semua informasi yang relevan harus diungkapkan dengan jelas agar pengguna laporan keuangan dapat mengambil keputusan berdasarkan data yang lengkap dan tidak menyesatkan. Yang ketujuh, ada prinsip objektivitas. Analisis keuangan harus dilakukan berdasarkan data yang valid, akurat, dan dapat diverifikasi.
penilaian keuangan tidak boleh dipengaruhi oleh opini subjektif atau kepentingan tertentu. Yang ke-8, itu ada prinsip kelangsungan usaha atau going concern, di mana prinsip ini mengacu pada asumsi bahwa suatu perusahaan akan terus beroperasi dalam jangka panjang dan tidak menghadapi risiko kebangkrutan. Dan yang terakhir itu ada prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dalam melakukan analisis keuangan, penting untuk merujuk pada standar akuntansi yang berlaku, seperti GAAP dan IFRS. Kepatuhan terhadap standar ini memastikan bahwa laporan keuangan lebih kredibel, terstruktur, dan dapat diperbandingkan secara internasional. Selanjutnya ada metode dalam menganalisis keuangan. Ada beberapa metode yang dapat digunakan. Secara garis besar, ada 3 metode utama, yaitu metode horizontal, metode vertikal, dan analisis industri. Untuk penjelasan terkait ketiga metode tersebut akan dijelaskan oleh teman saya, Rizkan Aulia. Selanjutnya ada analisis horizontal. Pertama ada analisis tren atau indeks. Teknik ini bertujuan untuk mengidentifikasi kecenderungan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan. Yang kedua ada analisis sumber dan modal kerja. Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi sumber dan penggunaan modal kerja suatu perusahaan. Yang ketiga ada analisis perubahan laba kotor. Metode ini diterapkan untuk menelusuri faktor-faktor yang menyebabkan perubahan laba kotor perusahaan dari satu periode ke periode lainnya. Yang keempat ada analisis sumber dan penggunaan kas. Teknik ini digunakan untuk mengevaluasi kondisi kas perusahaan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan perubahan dalam saldo kas selama suatu periode. Selanjutnya ada analisis vertikal. Metode analisis vertikal dilakukan dengan membandingkan berbagai pos keuangan dalam satu laporan keuangan yang sama dan dalam satu periode yang sama. Beberapa teknik yang digunakan dalam analisis vertikal meliputi: yang pertama ada analisis common size. Teknik ini membandingkan pos-pos dalam laporan keuangan berdasarkan persentase terhadap total aset atau pendapatan dalam suatu periode tertentu. Yang kedua ada analisis break-even. Break-even digunakan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang harus dicapai perusahaan agar tidak mengalami kerugian. Teknik ini membantu pemilik bisnis dalam merancang strategi yang dapat meningkatkan keuntungan serta meminimalisir risiko keuangan. Yang ketiga ada analisis rasio keuangan. Teknik ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan berdasarkan laporan keuangannya. 4 indikator utama dalam analisis rasio keuangan adalah rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, dan rasio aktivitas. Yang keempat ada teknik analisis pertumbuhan. Teknik ini membandingkan pertumbuhan posisi keuangan suatu perusahaan dari satu periode ke periode lainnya dalam membentuk persentase. Data yang dianalisis mencakup perbandingan antara laporan bulan sebelumnya dengan bulan ini, laporan year to date, atau perbandingan tahun ke tahun. Selanjutnya ada analisis industri. Analisis industri yang digunakan untuk membandingkan kinerja keuangan suatu perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Analisis keuangan memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan, yaitu: yang pertama, ada berbasis pada data historis. Yang kedua, tidak memasukkan dampak inflasi atau deflasi. Yang ketiga, tidak mencerminkan nilai pasar secara akurat. Yang keempat, aset tak berwujud sering kali tidak dicatat dengan benar.